Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Erika Permatasari, mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Lingkungan Maritim yang diampu oleh Ibu Heni Widiani SHMH. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang permasalahan lingkungan maritim. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pencemaran air yang telah terjadi. Pengertian dari pencemaran air yaitu pencemaran air adalah proses atau suatu keadaan tercemarnya penampungan air meliputi sungai, danau, dan lautan. Pencemaran air kerap kali terjadi karena ulah tangan manusia yang tidak menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dampak dari pencemaran air yang pertama yaitu banjir. Banjir seringkali terjadi di pemukiman warga yang tentu saja dapat menyebabkan perusakan pada lingkungan sekitar dan mendatangkan kerugian bagi warga sekitar. Yang kedua yaitu merusak keseimbangan air. Dengan adanya pencemaran air yang terjadi, tentu saja dapat merusak ekosistem yang ada di lautan, dan hal ini dapat merusak keseimbangan air yang ada di laut tersebut. Dampak yang ketiga yaitu perubahan tingkat keasaman atau pH. Hal tersebut akan mempengaruhi konsentrasi ion-ion hidrogen sehingga pH air akan berubah dan mengganggu kehidupan organisme di perairan. Yang keempat yaitu kekurangan air bersih. Tentu saja dengan terjadinya pencemaran air tersebut, kebutuhan air bersih yang dibutuhkan oleh masyarakat tentu saja akan bercara menanggulangi pencemaran air. Yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan yang pertama reboisasi. Reboisasi yaitu penanaman ulang kembali, dan kita melakukan penanaman ulang kembali tersebut tentu saja dapat mengikat air ke pohon tersebut agar bisa menjaga keadaan sekitar. Yang kedua yaitu melakukan pengolahan air limbah. Cara menanggulangi pencemaran air yang selanjutnya adalah melakukan pengolahan air dengan cara membuat kolam stabilisasi. Dengan begitu, maka air limbah pabrik yang akan dibuang tidak akan menimbulkan pencemaran air. Selanjutnya, menjaga kualitas air laut. Menanggulangi pencemaran air yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga kualitas air. Caranya adalah dengan tidak membuang sampah ke laut, tidak melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak, juga tidak menggunakan aliran sungai bersih sehingga tempat MCK atau mandi cuci kakus atau tempat memandikan hewan ternak. Selanjutnya, memakai deterjen ramah lingkungan. Adapun kasus yang sering terjadi di Indonesia yaitu pencemaran air yang diakibatkan oleh sampah yang menumpuk di laut. Menurut data dari Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia, volume sampah laut di Indonesia menyentuh angka 0,27 hingga 0,9 juta ton sampah per tahunnya. Berikut 5 strategi untuk menangani masalah sampah laut dari KLHK. Yang pertama yaitu Gerakan Nasional Peduli Sampah Laut. Dalam aksi ini, KLHK sudah menyelenggarakan gerakan nasional sosialisasi mengenai dampak negatif sampah laut, terutama plastik bagi kesehatan dan ekosistem, serta sosialisasi terkait pengelolaan sampah terpadu. Selain itu, KLHK juga membentuk program kolaborasi dengan dunia usaha, media massa, kelompok masyarakat, dan lembaga adat atau agama. Yang kedua yaitu pengendalian sampah. Strategi kedua ini yaitu pengendalian sampah pada daerah aliran sungai. Pengendalian sampah plastik dari sektor industri hulu ke hilir. Pada aksi ini KLHK sudah membentuk Permen LHK tentang peta jalan pengurangan sampah. Oleh proses selanjutnya yang pencemaran laut yang terjadi di Kepulauan Riau baru-baru ini, seperti contohnya pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak oleh kapal. Seperti halnya yang terjadi baru-baru
baru-baru ini di Pulau Bintan dan juga Batam. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini tentu saja dapat terjadi dikarenakan pada saat kapal akan memasuki negara Singapura, kapal harus melakukan pembersihan oli terlebih dahulu. Nah, di Pulau Bintan sendiri telah terdapat tempat untuk kapal-kapal melakukan pembersihan oli tersebut, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal. Pembersihan oli yang dilakukan secara legal tentu saja tidak mendatangkan dampak buruk karena oli yang dibuang pada laut tersebut akan didaur ulang kembali sehingga menghasilkan minyak yang dapat digunakan oleh daratan. Namun pada pembersihan oli yang dilakukan secara ilegal tentu saja sangat merugikan masyarakat sekitar karena tumpahan minyak yang telah dibuang tidak akan didaur ulang kembali sehingga mengakibatkan banyaknya ekosistem laut yang mati dan merugikan masyarakat sekitar. Nah, dapat disimpulkan dalam kasus tersebut yaitu yang pertama, perlindungan, pengaturan dan pengelolaan khususnya pengelolaan pencemaran lingkungan di wilayah perairan laut di Provinsi Kepulauan Riau harus kembali memperhatikan dan mempedomani di lapangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2001, di mana pengelolaannya selain payung hukumnya UU PPLH, kebijakan pemerintah, kearifan lokalnya, serta pembangunan wawasan lingkungan harus tegas dan dilaksanakan dengan harapan pencemaran lingkungan bisa berkembang yang akhirnya perkembangan hukum lingkungan secara integratif tercapai sesuai tujuan UU PPLH. Yang kedua yaitu pembangunan lingkungan hidup, utamanya pengelolaan pencemaran lingkungan wilayah perairan laut di Kepulauan Riau. Instansi yang terkait telah berupaya semaksimal mungkin mengurangi pencemaran yang ada, antara lain tumpahan minyak dari kapal asing pada umumnya karena wilayah laut Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan kedaulatan negara Malaysia dan Singapura. Hal tersebut merupakan salah satu hambatan yang dirasakan sampai saat ini. Solusinya yaitu pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi peraturan pemerintah tentang pencemaran lingkungan kepada masyarakat dan badan usaha lainnya, serta meningkatkan pengawasan di laut, utamanya di wilayah perbatasan negara, dengan maksud tumpahan dan pencemaran di laut bisa berkurang di wilayah